Mama tolong jangan kayak gini, Mas. Mas Aini mohon tolong kasih Aini jangan kayak gini, Mas. Waktunya sekarang. Kamu jadi tumbalku. Dan akan aku persembahkan kepada pemilik arang gaib. Soleh, saya pesen dong satenya ya. 10 tusuk ya Mas ya. Tenang. Mas, saya juga pesen ya. Kenapa sate si Soleh lebih rame ya? Apa enaknya sate dia? Oh, jangan-jangan dia pakai penglaris ya? Bang, biasa. Aku harus kasih pelajaran. Cara gua belum. Masih sisa banyak nggak? Masih. Tenang saja. Seumur hidup saya jualan sate. Gak pernah tuh ada tukang sate yang laris kayak gini. Jangan-jangan jualannya pakai penglaris. Kalau kamu kalah saingan, artinya ada yang aneh dengan rasa sate kamu itu. Kalau usaha kamu seret, sate kamu udah laku, jangan gampang banget kamu fitnah saya. Apa lo ngomong? Sate gue seret. Kurang ajar kamu. Mau tahu kamu siapa saja? Lepasin saja. Belum tahu dia siapa saja. Mas, udah mas. Ini ada apa sih? Ya Allah ribut-ribut. Tahu nih, Mang sate nggak laku. Ngejek. Mang, udah mang. Astagfirullahaladzim. Udah pada pesen sate deh. Udah kagak berantem nih. Pak, jangan Pak. Bayar utang lo! Iya Pak. Saya pasti bayar. Gua udah capek ya ngasih waktu buat si Mamat, kan? Dianya aja yang nggak niat buat bayar utang. Tapi kalau Bapak hancurin barang-barang kami kayak gini, gimana caranya kami bayar? Oh, udah berani ngelawan lo. Banyak omel. Sia, aling kan itu sia. Serah ini gede kau sia ke tempat polo. Pergi kalau dari sini. Awas, gua bakal bikin perhitungan. Sia, aling kan itu. Hani, Enggak apa-apa. kenapa tuh kalian teh cuma berdua? Terus si Mamat teh kemana? Mas Mamat belum pulang. Jadi lelaki teh tanggung jawab atunya. Hati-hati ya di rumah, nanti dikunci aja pintunya. Makasih ya semuanya. Loh, ini ada apa nih? Tadi orang yang biasa nagih utang kamu datang terus ngamuk. Mereka ngancurin barang-barang kita. Terus mau nyelakain aku sama Adi, Mas. Untung aku ditolong Fahri, Maya sama ibu-ibu. Ini semua tuh gara-gara kamu, Mas. Kamu sering ngambil utang sama rentenir itu. Sekarang kita harus hidup dalam ketakutan, kan? Takut mereka datang lagi. Takut aku sama Adi kenapa-napa. Belum lagi bunganya yang tiap hari bertambah. Kalau kayak gini terus, Mas, perekonomian kita hancur. Berhenti ya kamu nyalain aku terus ya. Semua itu aku lakukan demi keluarga kita. Astagfirullahaladzim, Mas. Buat keluarga kita apa? Kalau kayak gini makin hancur keluarga kita, Mas. Loh, Mas. Muka kamu kenapa itu? Aku tadi habis berantem sama Soleh. Aku kesel sama dia. Aku yakin dia pasti ngelakuin hal nggak bener supaya satenya laris. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu itu bukannya fokus cari pelanggan, malah kamu berantem. Kalau kayak gini, Mas, bisa-bisa sate kita makin sepi. Kamu nyalain aku juga? Mas. Astagfirullahaladzim.
tahu kagak Dan? Kemarin itu ya ada orang nagih utang datang ke rumah si Mamat. Wah dia ngamuk anarkis. Wah barang-barang Mamat pada murak semua. Bener pisan eta teh ada nih bukan cuma barang-barang atuh. Eta si Heni jeung si Adi oge hampir jadi korban. Astagfirullahaladzim, kok tega banget tuh orang ya. Ya Allah, tapi mereka nggak apa-apa. Alhamdulillahnya nih gue sama Iput pas lewat. Sama Bang Bro Fahri juga sama Maya. Ya tapinya tuh ya gue iba bener dah ngeliat tuh si Heni sama si Adi. Gegare utangnya si Mamat. Hidupnya jadi morat-marit begono. Semalam juga tuh ya, Mas Mamat berantem sama Kang Soleh. Untung saya pisahin. Gara-gara nih, Mas Mamat bilang kalau misalkan Kang Soleh itu pakai penglaris buat satenya. Kan ada-ada aja, kagak ada angin, kagak ada hujan, tiba-tiba ngucap begitu sih Mas Mamat. Ada nih henteu mungkin atunya lamun si Soleh teh pakai penglaris gitu. Kalau memang satena teh laris, eta mah soalna rasa satena teh punya si Soleh mah ngeunah gitu, beda jauh jeung si Mamat mah nyala leutik, nya tutung, teu ngeunah anyep. Tuh dengerin tuh kata Iput, bener banget. Gue ngeliat mata kepala sendiri, emang si Mamatnya aja yang kagak jelas kerjanya. Lalu bayangin, kita datang mau beli satenya, dia malah ngejogrok baik. Belum lagi rasa satenya. Aduh, ya ele macam kayak orang lupa menjati diri begono. Blabar blas kagak jelas. Kalau dibilang ngeselin banget tuh ya Mas Mamat. Kok bisa ya Mbak Heni itu punya laki begitu? Ngaranna ge jodoh atuh. Kalau gua punya laki begitu, gua tukerin sama tukang tambal ban. Mas Mamat, Hai. gimana kondisinya, udah gak sakit lagi? Enggak dong, udah sembuh. Kan saya jagoan. Alhamdulillah. Kalau Mbak Heni sama Adi gimana? Aku dengar-dengar katanya semalam didatengin sama debt collector ya? Itu cuma gertak sambal aja. Nah berani mereka sama saya. Lagian juga, ayo dong beli dong sate kita. Masa tetangga lagi sepi orderan gini, nggak mau bantuin? Boleh mas, aku order 5 ya? Ya, kok cuma 5? 10 kek, 2 bungkus kek, gitu. Tapi nggak apa-apa deh, ntar ya, saya bungkus dulu. Gimana ya ini? Kayak kita bisa ketemuin yang ini dulu sih, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bawain sate nih buat kalian. Ih, tumben banget ini beliin sate siang-siang kayak gini. Wah, makasih Bukannya kamu kurang suka sate ya? Iya, sebenarnya sih karena aku pengen bantuin Mas Mamat aja. Oke kalau gitu. Wah, buat aku ya berarti ya, makasih. Ini ada banyak banget. Malik suka sate kan? Ntar makan bareng. Biar aku keluarin ini dulu aja. Bentar ya. Kenapa? Ini by the way aku jadi keinget deh sama keluarganya Heni. Aku lebih kasihan sama Adi sih. Dia kayak sering banget punya masalah sama anak-anak kampung. Iya sih Mai. Apa coba kita ajak Adi ke yayasan aja kali ya untuk main sama anak-anak di sini dan kita ajak untuk ngaji bareng. Aku setuju, Ai. Kalau orang tuanya lagi kesusahan buat ngedidik anaknya, ya kenapa kita nggak bantu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan maksud saya buat nguping sih, tapi saya setuju banget sama yang diomongin tadi. Apalagi kalau misalkan private juga, itu malah lebih oke. Saya setuju banget. Yaudah, Ri. Kalau gitu ini lagi ada banyak banget sate. Kalian bertiga makan dulu biar aku jemput Adi. Mumpung lagi pada semangat semua nih. Ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Malik. Pasti mau pesen sate ya? Mau beli berapa bungkus nih, Malik? Enggak, Mas Mamat. Kan tadi ini baru aja dari sini beli sate. Oh iya. Saya sebenarnya datang ke sini mau jemput Adi buat ngajak dia belajar dan main di yayasan. Oh, nggak bisa. Adi nggak bisa ikut-ikut. Bisa. Kami malah seneng banget kalau yayasan mau ngajarin Adi.
Tapi nanti nggak diminta iuran kan? Enggak kok mas, semuanya gratis. Oh ya kalau gratis boleh lah. Ya udah, mau dibawa sekarang kan Adinya? Iya, boleh. Ya udah, bentar saya panggil Adi dulu ya. Makasih mbak. Aduh, saya. Aduh, sakit. Dila. Astagfirullahaladzim. Dila. Dil. Ya Allah, Dil. Adil. Kok bisa? Di, kok bisa kayak gini sih? Udah, Ai, biar aku antar dia berobatnya. Aku ikut ya. Ayo, kakak bantu. Maafin kak, maaf aku nggak sengaja. Di nggak apa-apa ya. Kakak tahu kamu nggak sengaja. Tapi kamu kalau main kayak gitu nggak boleh kasar. Nanti pokoknya kamu ketemu Dila, kamu minta maaf ya. Iya kak. Sekarang udah sore, biar kakak antar kamu pulang dulu. Coba kasih gitu dulu aja. Ya. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas, panas. Mbak Hen, tadi sempat ada sedikit kecelakaan waktu Adi lagi main sama salah satu anak yayasan. Kepala anak yayasannya lagi luka sekarang. Astagfirullahaladzim. Kamu berantem, Di? Iya. Aduh. Mas, aku minta kamu sisihin sebagian uang hasil jualan hari ini buat ganti biaya pengobatan. Oh, nggak perlu, Mbak. Semuanya udah ditanggung sama yayasan. Nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Makasih ya, Malik. Tadi Adi juga udah sempet ngakuin kesalahannya dan minta maaf. Ya, anak yang baik kok. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Enak banget kamu yang minta duit sama aku ya. Emang kamu kira aku bakal kasih? Enggak. Lagian juga nih anak ya, susah banget diatur. Nusain aja. Mas, kamu tuh jangan ngomong kayak gitu depan Adi. Dimanapun juga kan Adi itu anak kita satu-satunya. Semenjak Adi lahir, rahimku diangkat dan kita nggak bisa punya anak lagi. Sayang, jadi anak kok nyusahin mulu sih? Nyusahin mulu tau nggak kamu tuh? Kalau tau gitu, mendingan papa nggak punya anak sekalian. Mas, kita pulang aja ya. Mat, mana janji lu mau bayar utang, ha? Aduh, bang. Aduh, jangan sekarang, Bang. Jualan saya lagi sepi. Saya minta waktu ya. Dari kemarin lu minta waktu mulu ya. Pas jatuh tempo kagak ada duitnya, ha? Sabaran gua udah habis. Aduh. Ampun, Bang. Aduh, Bang. Ah, tuh nggak bisa bayar, ha? Tunggu. Mat, seneng banget sih lu cari masalah. Kemarin lu ribut sama tukang sate yang lain. Sekarang lu digebukin sama debt kolektor. Berisik tuh nggak? Dengan kalian menjadi donatur, bantu-bantu, dan somatur. Lu udah nggak ada duit, tapi banyak gaya. Mending lu ke dukun sono sekalian, biar banyak duit. Astagfirullah, jangan gitu. Jangan musrik. Sebel si Mamat. Gaya aja lu. Ada perlu apa? Kamu kesini? Kata warga, kalau di kampung ini katanya ada dukun yang bisa bantu saya, Mbah. Soalnya begini, Mbah. Saya tuh udah capek. Saya capek jadi orang miskin. Padahal tiap hari saya tuh kerja jadi tukang sate. Tapi jualan saya tuh nggak laku. Apa
Mbah bisa bantu saya? Saya bisa bantu kamu. Benar, Mbah. Terus apa yang harus saya lakukan, Mbah? Kamu pakai penglaris arang goib untuk jualan sate kamu. Arang goib? Ya, arang goib terbuat dari tulang jari yang membatu di makam tua. Tapi kamu harus membongkar sendiri makam itu. Tapi satu hal kamu harus tahu. Pesugihan ini memerlukan tumbal. Iya, Mbah. Saya siap penuhi tumbal itu. Yang penting saya tidak jadi orang miskin lagi, Mbah. Aku nggak boleh takut. Aku harus tetap semangat. Aku nggak boleh nyerah. Aku ingin kaya. Akhirnya aku bisa kaya. Selamat tinggal kemiskinan. Mas Mamat. Dani. Mas Mamat abis dari mana nih? Abis dari makam? Bawa cangkul gitu? Enggak. Tadi kebetulan aja lagi lewat dari situ. Terus ini kenapa baju kotor begini nih? Bobok cangkul. Ayo Mas. Mas habis ngapain di makam? Ngelakuin yang enggak ya? Dan, lu jadi orang ngel banget sih ya. Tadi kan gue udah bilang, gue lewat dari sana, kebetulan lewat sini. Terus tadi gue jatuh. Ya makanya baju gue jadi kotor. Lo ngerti gak sih? Ya, maaf nih Mas ya. Bukannya saya ngeyel nih. Cuman di sini kita tugasnya ngeronda, ngejaga kampung ini. Kalau ada yang aneh-aneh, mencurigakan, pasti kita cari tahu. Nah, Mas nih aneh banget. Baju kotor, bobok cangkul malam-malam gini. Arahnya dari makam nih kayaknya. Udah ngaku aja Mas, habis ngapain? Gitu ya? Iya. Kabar Mas, jangan mancap pukul aja. Bentar, Mas. Saya kan nanya doang nih. Lagian lu ya, jadi orang sotoy banget, pengen tahu aja urusan orang. Kayak perempuan lu. Sewot banget jawabannya. Harusnya kalau kagak salah, biasa aja dong Bang. Udah, sabar. Untuk kagak kecangkul muka gua Bang. Ati 10, sate 10, pakai lontong, nggak pakai lama. Ibu teh pesen 20 tusuk, itunya kayak lami-lami, nges lapar itu teh. Kagak lapar banget ya Bu Yente Iput ya, Bang. Masih kebagian dari saya nih. Udah 5 hari nggak makan nih. Kerik tulang dengan pisau hingga menyerupai pasir halus. Ketika kamu membakar sate, kamu taburkan arang gaib. Lihat aja, habis ini jualanku pasti akan lebih laris. Salam. Emang ya, yang Mang Soleh nih paling the best. Wanginya aja kecium sampai 100 meter. Saking enaknya.
satena tadi mamat ajanya, iya teh wangina teh leuwih ngeunah gitu. Mang Soleh, kita teh teu jadi meuli di dieu nya, kita teh mau beli di mamat aja. Iya, loh, remah aja. Nggak jadi Mang Soleh. Wangi banget. Lele mat, ibu teh 20 tusuk atunya. Ih, ya dulu. 20 tusuk? 30 gua. Pakai lontong ya. Oke. 50. 20. Oh, sebentar. Iya, sebentar. Yes, berhasil. Semua yang kena asap dari arang ini bener-bener kayak hipnotis. Kalau gini, aku sih bisa cepat kaya. Pokoknya saya minta sama kalian berdua ya, ini lantai harus bersih. Mejanya juga harus dilap. Kalau ada minyak-minyak pokoknya dihilangin. Sama ini nih, perhatiin nih, ini. Ini harus lurus, jangan sampai miring-miring. Biar orang kalau datang ke sini nyaman tempatnya. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, semua kerja. Alhamdulillah ya Mas, beberapa minggu ini rame terus dan akhirnya kita punya warung beneran. Ini semua hasil kerja keras aku. Dan hasil kerja keras aku baru kelihatan sekarang. Tapi rencana ke depannya, aku mau bikin warung ini tambah gede. Terus kalau bisa, bikin cabang lagi gitu. Oh ya, nanti kamu ini ya, bantu-bantu atur meja sama kursinya ya. Aku mau ke dapur dulu, ngecek barang-barang ya. Iya. Tolong liatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang udah punya warung ya. Alhamdulillah, makasih ya Ai. Tapi kita belum buka, jadi belum ada yang bisa dibakar. Nggak apa-apa kok Mbak. Aku datang ke sini juga sebenarnya karena penasaran. Warung ini diomongin di grup sama beberapa warga. Jadi aku pengen tahu dan ternyata wah hebat banget kamu Mbak. Kayak lagi congratulations ya. Sebentar ya Mbak. Maaf banget Mbak, aku harus buru-buru pergi. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya. Ya Ai. Assalamualaikum. Makasih banyak ya. Waalaikumsalam. Aku pergi dulu bentar ya. Mas, kalau emang kamu sibuk nggak apa-apa. Hari ini satenya yang bakar aku sama karyawan aja. Kamu jangan ngatur-atur aku ya. Ini warung rame itu semua gara-gara aku. Lagian juga aku cuma pergi sebentar kok. Lagi ngecek tukang yang lagi ngecat kontrakan rumah kita. Ya aku kan coba mau bantuin kamu aja Mas, biar kamu nggak pusing. Udah deh. Nggak usah bawel, nggak usah rewel, tau nggak? Aku cuma pergi sebentar. Nggak ada yang boleh atau lancang bakar sate selain aku. Ngerti kamu? Bagus banget hasil catnya. Tinggal rapin dikit ya, Pak. Iya, Pak. Wah. Muhammad, sesuai pesanannya, Pak. Motornya masih kinclong banget ya? Iya, Pak. Nah. Ini. Ongkos capeknya. Wah, serius nih, Pak. Banyak banget. Udah, ambil aja. Ya. Uang saya masih banyak. Kunci motornya. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Mang, udah beres? Udah beres, Pak. Saya mau pamit, Pak. Ini, untuk ngopi. Sekalian hasilnya udah bagus, cepet lagi bonusnya. Wah, banyak banget ini, Pak, uang ngopinya. Itu cuma sedikit buat saya, ya. Mas, kira-kira apa lagi yang bisa aku bantu? Nggak ada. Mendingan kamu pulang aja deh. Kan si Adi sebentar lagi pulang sekolah. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kok perut aku sakit banget ya?
teh meni gede pisan atunya. Kagak sangka gue ternyata warungnya si Mamat bagus banget. Silakan Bu, mau pesen apa? Sate ayam, bumbu kacang, nggak pakai bawang goreng. Bisa? Maaf Bu, tapi Pak Mamatnya lagi di toilet dulu, bisa tunggu sebentar. Elo, maneh teh kumaha atuh tadi nanya cenah nek pesen naon giliran geus pesen cenah eueuh jelema anak kitu nunggu sebentar kumaha tuh. Nyieun ayeuna maneh teh bisa nyieun gitu. Soalnya Pak Mamat tuh nggak ngebolehin saya buat pegang area bakaran Bu. Ya elah, lu gimana sih? Masa kita mesti nungguin orang dari toilet lama banget ya nggak? Lagian itu kan dagingnya gue lihat udah dibumbuin tinggal bakar doang. Udah cepetan daripada mah gue kumat nih ntar. Cepetan. Iya Bu. Lu mending ngadeg-deg gitu di tita malam oge nya. Udah kebayang nih gue pengen makan nambah kalau begini urusannya. Sambil lihat TikTok jualan baju ya. Siapa yang suruh kamu? Lancang kamu. Maaf Pak, tapi itu pembelinya pengen cepet-cepet makan sate. Sekarang kamu urusin mereka. Siapa tahu mereka mau pesen minuman. Kalau untuk ini, itu urusan saya. Ngerti kamu? Baik. Bu, mau minum apa? Es jeruk. Gua air yang paling mahal. Lu tahu dong? Teh tawar anget. Paling mahal cenah eta nya. Es jeruk hiji, tawar hangat hiji. Ya enggak pakai lama. Cepet tuh, Mat. Udah lapar nih, Mat. Kok aku bawa bakaran sate ya? Padahal kan nggak lagi masak sate. Kok makin kecil? Apaan itu? Apa sih? Mati sih. Kenapa sih? Kok bisa nih? Saya janji, nanti saya cari rumah lagi. Adi. Adi, kok lu kagak sekolah sih? Mama mana? Kamu teh kenaon di dieu teh sakola? Inung maneh ke mana? Ayo dianterin pulang aja. Yuk. Yuk sama ibu yuk. Ibu Yayen. Kemarin udah pergi belum ke tempat Mamat? Oh, makan sate. Udah kemarin satenya enak banget. Oh, enak. Lu udah kesana? Belum. Adi. Kemana tuh bocah sih? Cepet banget ngilangnya. Bu Yen. Mbak Heni, Ay, kenapa Mbak kok mukanya gitu? aku habis dapat pengalaman aneh. Kejadian aneh apa Mbak? Jadi kemarin tiba-tiba ada bau bakar sate. Padahal kita nggak ada yang lagi bakar sate. Terus aku lihat sosok hitam serem banget, Ay. Setelah itu aku pingsan. Ya ampun. Terus kamu udah cerita sama Mas Mamat? Udah, tapi masa kata dia aku ngaco. Katanya aku halusinasi.
Kalian lagi ngomongin apa sih? Enggak apa-apa, kita cuman lagi, aku nanya kabar Mbak Heni. Mas Mamat, tadi Heni cerita sama aku. Udah. Udah, pulang sana. Jangan bikin malu kamu jalan. Ayo. Sini kamu, sini. Mas. Kamu tuh jangan ngomong sembarangan sama ini. Ngerti gak sih? Aku tuh cuma ngomong kejadian semalam, Mas. Harus berapa kali sih aku ngomong sama kamu? Itu cuma halusinasi kamu. Hadi, sayang. Sekolah, Nak. Hadi. Kok Hadi nggak nyaut sih, Mas? Hadi? Hadi? Mas, Adi nggak ada. Ya mana aku tahu. Aku kan pergi nyari daging. Terus dia kemana ya, Mas? Kok nggak ada? Ya mungkin dia udah pergi sekolah kali. Kan dia udah gede. Kamunya aja lebay. Mas, nggak mungkin. Pasti aku yang nganterin dia sekolah. Ya paling dia main kalau nggak ngegangguin temennya. Tetangga sebelah. Ya udah deh, aku pergi cari Adi. Agak balik, kamu tuh ngeselin banget sih, bikin aku panik. Aku tuh tadi pengen megang, cuman karena aku mikirnya kamu kesetrum. Kalau aku pegang kan sama-sama kesetrum yang ada. Ih, nakutin. Kamu tuh kebiasaan bengong kamu juga lama-lama nakutin aku, tahu nggak? Iya. Lagian kamu tuh mikirin apa sih bengong-bengong mulu kayak gitu? Enggak ada. Ya udah, pokoknya kamu nggak boleh kayak gitu lagi. Ari. Kamu kenapa sih? Baru juga datang udah mau tinggalin aku aja. Nah, kamu juga nggak pernah nahan aku. Mau minta bantu buat kasih itu makanan ke Aini, ya kamu kasih sendiri lah. Aku tuh beliin makanan buat Aini sama buat kamu. Yang itu buat kamu. Nanti yang ini tolong kasihin ke Aini ya. Dimakan ya. Itu nggak pedes. Kesukaan kamu. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Hani, kamu tuh dari mana sih? Kalau kemana-mana tuh HP tuh dibawa. Oh iya, aku tahu ya. Kamu udah nggak mau bantuin aku jualan sate lagi ya? Iya. Aku tuh nyariin Adi, Mas. Tapi dia nggak ada di mana-mana. Oh, iya. Mungkin itu dia bisa diculik sama orang tuh yang kayak lagi rame di TV. Iya. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu kalau ngomong tuh jangan sembarangan, bisa nggak sih, Mas? Dimanapun juga, Adi itu anak kamu, Mas. Udah deh, kamu tuh jangan lebay tau nggak? Itu semua gara-gara kamu. Kamu teledor, ngurus anak satu aja nggak bisa. Emang bener ya, bener.
Tuhan itu ngangkat rahim kamu. Karena kamu ngurus satu anak aja nggak bisa. Mana mau Tuhan nambah anak lagi buat kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, gimana keadaannya si Adi? Udah ada kabar belum? Belum ada kabar, Bu. Uluh, kemana atunya si Adi teh karunya teuing? Saya juga belum lapor polisi sih. Tapi saya udah nyuruh orang lain untuk cari. Tapi hasilnya emang nggak nemu. Aduh, Mat. Gue jadi ngerasa bersalah dah. Sebabnya waktu ketemu kita tempo hari itu ya, Put. Dia kata mau ketemu papa, mau ke papa, gitu. Nah kita kan lengah bentaran doang tuh, tiba-tiba anak lo hilang. Lagian juga tiap pagi kan saya cari daging untuk kebutuhan sate saya. Jadi siapa sih yang ngaku-ngaku tega-tega banget ya nyulik anak saya ngaku-ngaku sebagai bapaknya ya? Tuh dia, sebab waktu dia ngomong mau ke papa itu, pas gue lihat arah dia nengok kagak ada sape-sape. Wah jelema, wah sasaha gitu, cuman ada pohon doang. Oh Mamat, mana nih satenya? Kok lama banget sih? Oh iya. Sebentar ya Pak. Bu Yayan sama Bu Ipun, maaf ya ini ada pelanggan. Saya harus ladenin dulu ya. Ya udah deh, kalau gitu kita pamit ya. Iya. Semoga cepat ketemu tuh si Adi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya kamu ngerasa aneh gak sih sama warungnya Mas Mamat? Aneh gimana sih, ya? Aku sih juga gak ngerti ya, cuman aku ngerasa kayak hawanya gak enak aja. Setiap kali aku datang ke sini, aku kayak ngerasa merinding. Iya. Baik, aku harus pergi dulu. Penting soalnya, kamu gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa kok. Ya, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi. Adi. Mbak kenapa Mbak? Adi. Mbak saya antar pulang dulu ya. Saya janji, nanti saya akan bantuin Mbak buat cari Hadi. Ya, pelan-pelan maaf Mbak. Maaf ya. Mbak. Olo yen, eta teh si mama teh aya sedih-sedih napisan atunya. Padahal mah nu leungit teh anak sendiri gitu, lain anak ucing. Kunaon atuh manehna teh lebih mementingkan eta muka warung daripada anakna sorangan. Ih, Put kalau ngomong udah kayak orang baca sajak ya. Lagian kalau si Mamat libur, ntar gue mau makan apa? Hah? Terong yo. Terong mulu. Lu denger ya? Si Mamat itu udah nyari bantuan buat nyari anaknya si Adi. Jadi lu deh diem aja, kagak usah ikut campur dah. Tapi tetap aja tuh Yen, ibu teh henteu tega, khawatir kasih Heni gitu. Dia teh masih aja kukurilingan di Wakamsi gitu sambil nyari anaknya. Terus dia teh manggil-manggil Adi, kamu teh di mana? Kemana? Cenah tuh pan karunya atuh. Put, tapi lu inget kagak waktu kita ketemu Adi? Pan, jangan-jangan yang manggil dia entu penculiknya si Adi. Bisa jadi atuh Yen, tapi pan eueuh sasaha eta teh. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, ini agak aneh juga sih. Kalau misalkan emang Adi beneran diculik, lah
kenapa polisi sama orang suruhannya Mas Mamat tuh kagak berhasil juga nemuin? Gue juga sampai sekarang nih hati gue teratapan. Gue tuh ngerasa bersalah ya, sebabnya terakhir kali gue yang ngeliat si Adi itu ada sama kita, sama Ipot. Jadi gue ngerasa bersalah. Udah tuh Yen, kamu teh nggak usah nyalah-nyalahin diri kamu sendiri. Ini teh emang udah takdirna, geus kuduna meureun. Iya bener tuh. Udah sekarang yang penting kita ngedoain semoga si Adi bisa cepet ketemu ya. Henny, Iya mas. aku minta tolong dibikinin teh panas. Bentar ya mas. Panas! Ih! Mesti nggak bener kamu. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja bikin aku celaka, iya? Nggak bener kamu. Mas aku nggak sengaja mas. Nggak. Kali ini kamu harus aku kasih pelajaran, ya? Astagfirullahaladzim, Mas. Mbak ini tuh istri Mas loh. Mas nggak seharusnya kayak gitu sama istri Mas sendiri. Stop. Mbak nggak apa-apa. Lu campur kamu ya? Aduh, lepasin, sakit, lepasin! Mbak. Nggak apa-apa, Ri. Makasih ya. Tapi menurut kamu ya, gimana tanggapan kamu sama satenya Mas Mamat? Kamu masih kepikiran sama warung sate Mas Mamat? Ya, emangnya kamu nggak ngerasa aneh gitu? Ya, aku sih ngerasa nggak ada yang aneh, Ay, soal warungnya Mas Mamat. Tapi kalau soal rumah tangganya, itu baru aneh menurut aku. Aku tahu Mas Mamat sama Henny sering berantem. Dan ditambah lagi sekarang Adi mendadak hilang. Aku kasihan sama Henny, Ay. Ya, sebenarnya sih aku juga kasihan sama Henny. Apalagi beberapa warga ada yang bilang kalau Henny kayak orang linglung. Dia teriak-teriak manggil nama Adi. Tapi kamu nggak ngerasa ada yang aneh kalau tiba-tiba warung sate Mama tuh mendadak jadi rame dan sekarang buka warung lebih besar? Ya sebenarnya nggak masalah sih, bagus. Cuman aku ngerasa ada yang janggal. Ya kamu bener juga, Ay. Dan anehnya lagi, seakan-akan gak ada yang sadar. Nih lo lihat nih barangnya nih. Bagus juga sih. Emang nggak kayak orang tua nih begini? Gak khusus buat lo. Gua kasih murah Dan. Kalau gue jual sama yang lain mahal pastinya. Mengkilat gini bang ya? Nah iya bagus tuh Dan. Bisa gue cobain dulu. Ya Allah Dan, batu gue. Ya sorry bang. Ya elah licin banget. Enggak aja. Iya bentar gue cari ya. Ya Allah. Aduh. Mana nyari ini bang? Pegangin bang. Tuh gede gue deh. Anu. Tuh di bawah tuh Dan. Temu batu gue deh nih. Ini ada tuh Dan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah bang. Ya Allah Adi. Astagfirullahaladzim. Ini anaknya Mbak Henny bang. Iya itu si Adi. Anaknya Bang Mamat yang kemarin hilang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini anak kenapa bisa ada di jurang begini sih mainnya? Bau banget. Bang ya udah. Abang panggil warga yang lain buat evakuasi ini biar saya kasih tahu keluarganya. Ya udah, gue duluan Dan. Ya Allah, Adi.
Adi bangun. Jangan tinggal di Adi. Ya ampun. Adi, kenapa sih lu pakai main ke jurang? Jadi jatuh kan? Harusnya waktu itu kita nemenin dia ya. Bener pisan atuh kamu teh Yen. Terus yang dimaksud si Adi teh bapak saha tuh. Bisa sampai kayak gini. Ibu teh jadi ngerasa bersalah tuhnya. Kasihan bener ya. Mana masih pakai baju sekolah. Apa ada yang jorokin ya? Henny, kamu yang sabar ya sayang. Adi, kenapa kamu tinggalin kami nak? Kenapa kamu tinggalin papa sama mama? Adi enggak, Adi. Enggak. Ini enggak benar. Mas. Kenapa Adi bisa sampai kayak gitu? Adi jangan tinggalin ibu nak. Adi harusnya ibu yang meninggal gantiin kamu. Henny, yang sabar ya. Ini cobaan buat kita. Dan gimana ceritanya? Bisa ketemu sama adik? Ya kebetulan saya lagi ngeronda mas. Nemuin Adi udah dalam keadaan seperti itu mas. Kayaknya dia emang jatuh kepleset ya mas. Mbak Eni, Mas Mamat, sabar ya. Kita sekarang cuma bisa ngedoain semoga Adi bisa diterima di sisi Allah. Amin. Makasih ya. Sama-sama. Ikhlas ya Mbak. Nanti buat proses pemakaman ini kita semua bakal bantu kok. Yang penting ikhlas ya Mas. Wangi banget nih. Bang Mamat, ya. Pesen satenya 30 tusuk. 30 tusuk? Iya. Mas, kok aku kayak nyium bau nyengat gitu ya? Kayak bau busuk. Kamu ngomong yang bener dong. Kalau sampai dengar sama pelanggan gimana? Lagian juga kamu aneh sih. Kan kalau jualan sate, bau daging-daging mentah itu ya udah biasa. Enggak Mas, tapi aku kayak ngerasa... Mendingan kamu layani pelanggan yang sana. Ayo. Ya udah deh. Mau minum apa? Es teh manis? Minumnya es teh manis aja. Oh iya, 2 ya? Ya. Kenapa nih? Kenapa putus? Au, panas. Mas, sorry mas, sorry. Saya minta maaf. Itu motor saya, remnya blong mas. Aduh, bukan masalah blong. Ini tempat warung saya jadi berantakan. Terus, aduh, tangan saya jadi kebakar nih mas, merah nih. Ya udah gini aja mas. Mas itu berapa kerugiannya? Dan saya akan tanggung jawab terhadap pengobatan tangan mas itu. Enggak, saya nggak percaya. Yang ada nanti masnya kabur. Ya udah gini aja. Biar mas percaya sama saya. Ini mas, KTP saya. Saya nggak mungkin kabur kan? Ini alamat rumah saya. Mas bisa samperin saya ke sana, ya. Biar mas percaya sama saya, oke? Ya. Bener nih? Ya. Awas ya, jangan sampai kabur ya. Saya akan tanggung jawab penuh mas. Ya. Saya nanti ke tempat mas. Ya. Ya. Sekali lagi saya minta maaf.
Mas, aku tuh beneran dari tadi pagi aku tuh nyium bau yang nggak enak gitu. Kamu nggak pakai daging aneh-aneh kan, Mas? Kamu tuh rese banget sih. Bukannya bantuin. Ingat ya, usaha ini cuma dari tangan aku. Iya ya. Tiba gua kok kayak orang ngidam ya, pengen makan sate gua. Saru atuh ibu kayak jadi lapar ya teh kumaha teh. Kalau gitu kita langsung makan aja. Gas. Pesan 3 porsi, Mbak ya. Iya, silakan. Mau minum apa biar saya siapin? Air bisa yang anget. Nah, Ai, kan biasanya kamu cuma beli aja, tapi kamu nggak pernah bener-bener cobain kan. Pokoknya kali ini kita makan satenya Bang Mamet, oke? Mai, kita makan di tempat lain aja gimana? Aku kayaknya lagi nggak pengen makan sate. Masih nggak mau juga. Udah, aku makan sini aja tuh, ada Bu Yayan sama Bu Iput sama Dani. Aku makan aja bertiga sama mereka. Kamu pulang aja. Ini kayaknya kepaksa banget sih makan di sini. Kalau gitu, gue kasih aja sekalian daging busuk buat dia. Ragu kan mau pulang apa enggak, dibilangin satenya tuh enak banget. Ayo makan aja, aku pesenin 2 porsi ya. Hai. Ya. Bang Mamat, pesen 2 porsi ya. Oh iya, sebentar ya. Oke. Ini. Tuh. Kenapa kamu mual? Aku nggak apa-apa. Aku balik dulu ke yayasannya. Kamu lanjut makan aja sama yang lain. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok ini? Kenapa? Mau. Enggak. Aduh. Nggak kuat gua. Aduh, apa lagi nih? Aduh. Tahan nih gue nih. Aku nak tuh ibu teh jadi muriang kieu nya. Panas diri sih teh kuat. Sabar Dan, sabar Dan. Kenapa perutnya masih sakit ya? Kamu nggak mau periksa aja ke dokter? Ya, jadi aduh, kenapa ya hari ini tuh capek banget dari tadi bolak-balik ke kamar mandi. Ada kali 10 aku udah bolak-balik. Nah itu tuh parah banget loh, Mai. Bentar ya. Mai. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya gimana? Tuh, ke-11 kalinya dia bolak-balik ke toilet. 11. Tadi dia bilang full, terus dia baru balik lagi ke toilet. Padahal udah aku ajakin ke dokter, tapi dia nggak mau. Katanya cuma pengen minum obat dulu aja. Aku juga baru dikabarin Fahri kalau Dani baru dibawa pulang dari klinik. Oh, kemarin aku juga ketemu sama Dani di warung satenya Mamat. Dan kemarin Maya juga makan di sana. Kalau mereka sama-sama sakit perut kayak gini gara-gara makan di warungnya Mas Mamat,
Mending kita cek dulu yuk, Ay. Iya udah, yuk. Mas Mamat, ini kenapa ya? Banyak warga yang setelah makan dari sini jadi sakit. Bahkan Dani juga ikut kejang-kejang. Kok kamu jadi nyalain warung saya? Warung saya ini pakai ban premium. Ada-ada aja kamu ini. Tapi kenapa semua korban sama-sama habis makan dari sini, Mas? Benar, kemarin anak saya sama suami saya habis makan di sini tuh pada sakit perut, tau gak? Iya, keluarga saya juga habis makan dari sini. Pada sakit perut, bahkan ada yang masuk rumah sakit. Ya warung saya ini bersih, jadi nggak mungkin lah kalau sampai ada yang sakit. Mungkin kalian keliru ya? Iya juga sih ya. Pasti aman-aman aja kok makan di sini. Iya, satenya juga paling enak. Masa gara-gara makan sate bisa sakit perut? Ini enggak? Iya juga sih. Jadi gimana? Kalian mau pesen sate saya? Mau. Boleh. Saya 2 porsi. 2 porsi? Iya. Saya mau 5 porsi. 5 porsi? 1 porsi aja. 1 porsi? Mbak, 2 porsi. 2 porsi. Ay, kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih? Kenapa warga tiba-tiba pada nurut semua sama Mas Mamat? Aku juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gini. Kalau gitu kita permisi. Maaf udah ganggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kenapa warga langsung nerima gitu aja ya penjelasan Mas Mamat? Padahal kan tadi mereka datang marah-marah gitu. Ternyata beresiko juga ya pakai daging busuk. Warga cuma terpengaruh untuk tetap makan. Tapi ternyata efek samping daging busuk nggak bisa dihilangin sama pesugihan. Mbah, saya mau pesugihan saya ini semakin kuat, Mbah. Bukan cuma warga mau makan sate saya. Tapi setelah makan sate itu, warga nggak jadi sakit dan curiga. Karena makan daging busuk yang saya jual, Mbah. Bisa. Semua bisa dilakukan kalau kamu memberi tumbal lagi. Semakin rajin kamu memberi tumbal, maka semakin besar efek pesugihannya. Oke, Mbah. Saya akan cari tumbal lagi. Saya mau usaha saya ini semakin besar dan sukses, Mbah. Aku harus lidikin karena kayaknya ada yang disembunyiin sama Mamat dari aku. Di mana ya? Aku yakin deh. Wadah apa ya ini? Kok aku nggak pernah lihat? Dan kayaknya nggak pernah punya wadah kayak gini. Ya Allah. Apa jangan-jangan Mas Mamat pakai ilmu hitam? Astagfirullahaladzim. Ngapain kamu sentuh barang-barang aku, ha? Enggak, Mas. Lancang kamu ya. Mas. Oh, Mas itu nggak bener, Mas. Kamu ngelakuin perbuatan yang salah. Berhenti, Mas. Kamu. Mas. Ini akibat kamu suka ikut campur urusan aku. Mas yang kamu lakuin itu salah.
Jangan pernah ikut campur urusan aku! Udah ampun, Mas. Ampun, Mas. Berhenti! Yang kamu lakuin ini nggak bener, Mas. Mas. Ini, mulai saat ini, kamu akan menjadi tumbal aku berikutnya. Tumbal apa maksud kamu? Ya, aku melakukan hal yang tidak benar. Dan aku harus menumbalkan manusia. Kalau tidak, arang gaib itu akan menghancurkanku. Dan terakhir aku menumbalkan anak kita. Enggak. Adi itu anak kita. Jahat. Kamu emang bapak yang jahat. Kamu dengerin. Adi itu anak kamu. Kalau tidak, gimana usahaku bakal berhasil? Pesugihan itu perlu tumbal. Biar aku bisa kaya raya. Selamatkanlah hamba ya Allah. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Lik, temenin aku ke tempatnya Mbak Heni. Emang ada apa sama Mbak Heni? Aku udah coba hubungin dia beberapa kali, cuman handphonenya nggak aktif. Aku khawatir banget sama dia. Aku takut terjadi sesuatu. Lik, kok bengong? Ayo. Aku ngambil tas bentar. Assalamualaikum, Mbak Heni. Mbak. Ada kunci lagi. Di belakang nggak ada. Mbak Heni. Nggak kelihatan apa-apa sih, Ay. Aduh, Ini ada barang nggak ya yang bisa buat buka pintunya? Ya udah coba kita cari barang. Apa ya? Cuman kayaknya nggak ada apa-apa deh, Ay. Nggak mungkin, itu nggak kuat. Apa aku coba buka pakai kekuatan yang ada di tanganku aja ya? Tapi Aini nggak boleh sampai tahu. Ay, kamu minggir sini dulu biar aku dobrak aja ya. Oh, iya udah. Tapi kamu jangan deket-deket. Oke. Ya Allah, Mbak Heni. Astagfirullahaladzim. Mbak. Hati-hati, Malik. Iya. Ini gimana nih? Kita keluarin dulu dari bawah mejanya. Ya Allah, Tuhan. Awas, Mbak, pelan-pelan. Mbak, kenapa bisa kayak gini? Ini semua tuh gara-gara Mas Mamat. Dia mau jadiin aku tumbal pesugihan. Astagfirullahaladzim. Ay, sebaiknya kita bawa Mbak Heni pergi dari sini dulu. Iya. Ya, biar saya bantu berdiri, Mbak. Hati-hati ya. Ayo. Aku bakal kaya. Aku bakal kaya. Mereka mengacaukan semua rencanaku. Iya, baik. Aku nggak akan tinggal diam.
Aini! Kok ini nggak ada sih, Lik? Maaf Mbak, sebentar. Sebentar, biar saya panggilin Fahri supaya nemenin kamu di sini ya. Ri, aku udah share lokasi aku sekarang. Tolong kesini cepet ya. Siapapun kamu, aku gak takut. Kamu tuh cuma iblis yang menyesatkan manusia. Aku tuh ya Allah, Allah Maha Besar. Mas Mamat, Mas kamu mau ngapain Mas? Mas tolong bukain, jangan ngelakuin ini Mas. Tolong Mas. Ini akibat buat orang yang suka ikut campur. Apalagi kamu sudah membebaskan Henny. Sebagai penggantinya, kamu yang harus jadi tumbalku. Fahri. Fri. Ini ada apa, Lik? Fri, maaf Fri, titip Mbak Heni sebentar. Maaf, aku nggak bisa jelasin panjang-panjang. Aini hilang soalnya. Biar aku cari dia dulu. Buruan, Lik. Aini! Mbak, ini sebenarnya ada apa sih, Mbak? Aku disekap sama Mama di rumah, Ri. Karena aku mergokin media penglarisnya. Jadi selama ini tuh Mas Mama ternyata pakai ilmu hitam. Namanya arang gaib. Arang gaib? Dan aku nggak nyangkanya lagi. Dia korbanin anaknya sendiri, ribut jadi tumbal. Innalillahi. Mbak tenang ya. Ini saya udah bawain air zam-zam. Ini air yang udah didoain. Mbak, ini salah satu cara kita buat ngelawan ilmu hitam. Dan insya Allah mudah-mudahan air ini juga bisa buat ngelawan pengaruh arang gaib itu. Semoga aja ya, Ri. Bismillah ya, Mbak. Mbak, saya harus antar Mbak ke yayasan. Karena setelah ini saya bakal ke rumah Mbak buat nyelesain semuanya. Ya. Aku mau ikut kamu. Semua ini terjadi karena suami aku, Ri. Mbak, tapi ini bahaya, Mbak. Enggak apa-apa, Ri. Semenjak Adi meninggal dan aku tahu suami aku bersekutu sama iblis, aku udah gak peduli bahaya apapun. Ya udah. Mari, Mbak. Maaf. Mas Mama tolong jangan kayak gini Mas. Mas Aini mohon tolong kasih Aini jangan kayak gini Mas. Waktunya sekarang. Kamu jadi tumbalku. Dan akan aku persembahkan kepada pemilik arang gaib. Mas, tobatlah. Allah pasti bukain pintu besar-besar untuk Mas Mamat. Masih bisa, Mas. Mas Mamat masih ada kebaikan meskipun Mas nggak nyadar itu. Banyak ngomong. Mas Mamat, berhenti! Ini kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Mendingan sekarang kamu kejar Mas Mamat, biar aku foto-fotoin buat dapetin bukti. Ya udah, kamu hati-hati.
di mana lagi? Di sini? Ri, coba cari di lemari situ, Ri. Itu pasti gangguan gaib. Orang Mas Mamat udah baca mantra penumbalan. Astagfirullahaladzim. Aini, ikutlah denganku. Ikut aku ke neraka. Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun kamu, aku gak takut. Kamu tuh cuma iblis yang menyesatkan manusia. Aku tuh ya Allah, Allah yang maha besar. Hati-hati, Ri. Ri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalazihi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi kursiyus samawati wal ardh. Wa la ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Mbak nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak, duduk Mbak. Kasih. Mbak, alhamdulillah ilmu hitamnya udah nggak ada Mbak. Jangan. Salam, Ai. Ai, alhamdulillah kamu selamat ya, Ai. Kamu nggak diapa-apain kan sama Mas Mamat? Alhamdulillah aku baik-baik aja, Mbak. Tadi aku hampir mau ditumbal sama Mas Mamat. Tapi untung aja aku diselamatin sama Malik. Ada yang lihat Malik nggak? Malik kesini. Bukannya tadi bareng sama kamu? Tadi abis dia nolongin kamu, dia nggak bareng? Tadi gitu Malik ngejar Mas Mamat. Aku pikir Mas Mamat datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay, ya Allah. Tadi aku dengar dari luar ada ribut-ribut di sini. Kenapa, Ay? Iya, pokoknya dia cerita panjang banget dan kalau Mas Mamat selama ini pakai pesugihan arang gaib. Astagfirullahaladzim. Dan Adi juga udah dijadiin tumbal sama Mas Mamat. Mbak Heni juga hampir dijadiin tumbal. Bahkan aku juga hampir diculik gara-gara waktu aku nyelamatin Mbak Heni. Kurang ajar tuh si Mamat. Wah, berani-beraninya deh. Yang penting tadi Malik udah berhasil nyelamatin Aini. Saya sama Mbak Heni juga udah berhasil ngancurin media gaib yang ternyata adalah jari jenazah yang udah meninggal.
Astagfirullahaladzim. 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 Mas Mamat. Mas Mamat, jangan tinggalin aku, Mas. Padahal aku berharapnya Mas Mamat bisa menebus dosa-dosanya dan bisa bertaubat, tapi Allah lebih mengendaki dia meninggal seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak dan Ai, lebih baik kita semua membukakan pintu maaf buat Mas Mamat. Dan kita juga doain yang baik-baik ya. Supaya baik buat kita semua. Makasih ya, kalian udah bantuin aku. Sama-sama. Kedepannya gimana planning kamu, Mbak? Insya Allah aku bakalan pindah dari kampung ini. Sebenarnya aku udah nyaman banget di sini. Tapi setelah semuanya yang terjadi aku harus move on. Ini rasanya berat banget. Aku nggak kuat nanggung bebannya kalau aku masih stay di kampung ini. Mbak ini, biar saya bersihin rumah Mbak pakai air doa sekali lagi ya. Jadi walaupun Mbak udah pergi, kalau nanti ada orang yang mau tempatin rumah Mbak, supaya tetap aman. Boleh Fahri, makasih banyak ya. Sama-sama Mbak. Aku ikut kamu juga ya, Henny. Nanti aku bantu beres-beres barang. Ya udah aku tinggal ya, Ai. Iya. Malik. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih ya. Kamu udah nyelamatin aku. Pasti, Ai. Justru aku yang lega kamu baik-baik aja. Ai, mulai sekarang aku akan selalu lindungin kamu. Terutama kalau kamu lagi dalam bahaya. Aku pasti bisa, Ai. Karena sekarang aku punya kekuatan dari Allah yang bisa aku gunakan untuk melindungi orang lain, terutama orang yang aku sayangin.